Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dakwah Pos News dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mutiara Widyakumala dapat hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi terbaru dan menarik diantaranya. DKM Ujung Berung adakan sosialisasi umroh bersama PT Azhar Mitra Utama, serta sejumlah informasi lainnya bersama saya Mutiara Widyakumala. Berikut informasi selengkapnya. Minggu 12 November 2023, Masjid Besar Ujung Berung adakan Tablik Akbar Bandung Bersolawat, sosialisasi satu langkah meraih undangan Allah bersama PT Azhar Mitra Utama. Acara dibuka dengan sambutan Ketua DKM Masjid Besar Ujung Berung yaitu Bapak Haji Dadan Suherdiana. Dan dilanjut dengan Kepala Cabang Bandung PT Azhar Mitra Utama yaitu Haji Aceng yang menyampaikan tentang promo paket umroh yang ditawarkan oleh PT Azhar Mitra Utama ini. Terdapat 3 paket umroh yaitu umroh promo, umroh reguler, dan umroh VIP. Paket sudah termasuk tiket pesawat internasional, visa umroh, hotel Mekah dan Madinah, perlengkapan, bus AC, makan 3 kali sehari, pembimbing, air zam-zam 5 liter, dan asuransi perjalanan. Pak Aceng juga menyampaikan bahwa akan ada 3 hadiah umroh gratis bersama Ustadz Abdul Somad bagi jamaah yang beruntung, sesuai dengan nomor undian yang diberikan di awal acara. Acara dilanjut dengan istighosah, zikir, dan doa, serta membaca talbiyah bersama-sama sebagai bentuk keinginan kita berkunjung ke rumah Allah. Acara ditutup dengan pengumuman 3 pemenang umroh gratis yang diberikan oleh PT Azhar Mitra Utama kepada jamaah yang hadir. Pak Aceng juga menyampaikan bahwa program umroh gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi jamaah yang beruntung, tetapi juga seluruh komunitas muslim yang merasakan nilai kebersamaan dan solidaritas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Mutiara Aulia dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Berita berikutnya, kegiatan debaan dan marhaban pada malam Jumat di Masjid Al-Barokah. Para mahasiswa yang berdomisili di sekitar Masjid Al-Barokah Gedang Sikat, Kecamatan Cibiru, memadati masjid untuk melaksanakan baca deba dan marhaba pada malam Jumat 30 November 2023 yang dipimpin oleh Ustadz Agung Gunawan. Pembacaan deba ini dilakukan rutin setiap malam Jumat, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Agung Gunawan bahwa keutamaan baca deba ini sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Sebab dengan membacanya sudah dipastikan membaca Al-Quran, hadis, sholawat, dan juga sebagai media mengingat dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya. Namun secara implisit, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab At-Ta'rif bil Maulid, disebutkan Al-Maulidu fihi sirrun azimun hatta yatajaddadu bi qiraatihi mafahimu jadidah, yang artinya maulid ini di dalamnya terdapat rahasia yang agung. Dengan membacanya akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Yusuf Rahmat Hidayat dari Bandung, Jawa Barat. Berita selanjutnya, DKM Darussalam adakan kajian rutin Ahad pagi dengan tema Makmurkan Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam yang beralamatkan di Jalan Terusan Panjilekan mengadakan pengajian rutin Ahad pagi yang dihadiri oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Pengajian rutin ini dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Saung Pusakti Izul Islam. Dalam kesempatan kali ini, kajian dibawakan oleh Ustadz Nurdin Sya'bana yang bertema memakmurkan masjid dengan membahas hadis-hadis pilihan yang bersangkutan dengan masjid. Ustadz Nurdin Sya'bana menuturkan, memakmurkan masjid merupakan amal soleh yang sangat mulia. Ia merupakan ciri khas orang muslim yang beriman kuat terhadap Allah, hari akhir, senantiasa menegakkan sholat,
membayar zakat, dan tidak takut dengan seorang pun kecuali Allah. Memakmurkan masjid itu ada dua bentuk. Yang pertama ialah memakmurkan bangunannya dengan membangun dan menjaga kebersihannya, dan yang kedua memakmurkan dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, serta melakukan ibadah lain di dalamnya. Oleh karena itu, disyariatkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di masjid. Hukum sholat berjamaah itu wajib menurut kebanyakan ulama, sebagian lainnya menganggap sunnah. Ustadz Nurdin Syakbanah menambahkan, masjid memiliki peranan penting dalam membina umat dan masyarakat dan merupakan bangunan yang diberkahi. Dari masjidlah kebaikan muncul dan tersebar. Oleh karena itulah, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka bangunan yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Di masjid itulah beliau mendidik umat, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan muamalah yang benar, sehingga para sahabat beliau menjadi umat yang terbaik. Saya Muhammad Rizika Rijal dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Berita selanjutnya, DKM Miftahul Falah adakan praktek ibadah Haji dan umroh. DKM Miftahul Falah adakan praktek ibadah haji dan umroh. Ustadz Jejen Zainal Abidin, beliau adalah Ketua DKM Miftahul Falah dan juga guru dari Pondok Pesantren Miftahul Falah. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Miftahul Falah, Jalan Percobaan nomor 2, Cilenyi Kulon, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ustadz Jejen Zainal Abidin, beliau menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita baca ketika kita beribadah haji dan umroh di saat kita melaksanakan ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumhur ke Aqobah, tahallul, mabit di Mina, dan tawaf. Kegiatan ini diikuti oleh para santri-santriah Pondok Pesantren Miftahul Falah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nadifa Turoshidah dari Bandung, Jawa Barat. Berita berikutnya, pengajian rutin bersama Ustazah Umi Atet Dianawati di Masjid Al-Hikmah. DKM Masjid Al-Hikmah yang beralamat di Perumahan Permata Biru Cinunuk mengadakan pengajian rutin ibu-ibu yang diselenggarakan pada 2 Desember 2023. Dalam pengajian kali ini dibawakan oleh Ustazah Umi Atet Dianawati yang bertemakan sabar tanpa batas. Ustazah Umi Atet Dianawati menuturkan pentingnya memiliki sifat sabar, terutama bagi umat muslim seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan bahwa pengajian ini bertujuan untuk mengajak para jamaah agar dapat melihat setiap ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nadia Supiana dari Bandung, Jawa Barat. Berita selanjutnya, datang dari Masjid Al-Muhajirin adakan kegiatan rutin mingguan seputar fikih dengan tema Tahiyatul Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Antapani Kidul kembali adakan kajian rutin pada hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 yang diikuti oleh jamaah masjid diantaranya bapak-bapak dan ibu-ibu. Pengajian ini dilaksanakan setelah sholat subuh pukul 04.45 sampai dengan 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang diisi oleh Ustadz Abu Haikal Syabab dengan tema Tahiyatul Masjid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid menjadi tempat ibadah yang sangat diagungkan oleh umat muslim. Setelah memasuki masjid, seorang muslim disunahkan untuk menjalankan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ustadz Abu Haikal mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seseorang di saat memasuki masjid, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu telah masuk masjid,
maka janganlah ia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kemudian beliau menuturkan cara sholat sunat tahiyatul masjid kapan sebaiknya dilaksanakan. Tahiyah berarti penghormatan. Oleh sebab itu, sholat sunat tahiyatul masjid bertujuan untuk menghormati atau mengagungkan pemilik masjid, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Haikal juga memaparkan bahwa ketentuan dalam sholat tahiyatul masjid, yang pertama, rukun sholat tahiyatul masjid sama dengan rukun sholat pada umumnya. Kedua, syarat sah sholat tahiyatul masjid sama dengan syarat sah pada umumnya. Ketiga, sholat tahiyatul masjid yang dilakukan di luar atau di tempat lain selain masjid tidak sah. Keempat, sholat tahiyatul masjid dilakukan 2 rakaat sebelum duduk. Kelima, bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan yang lain kecuali niat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Mutiara Widya Kumala dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan dakwah Post News setiap hari pukul 12.30 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Mutiara Widya Kumala mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.